Untuk selanjutnya, kita akan menyimak materi dari Animal Lawyer Indonesia. Ini tentang Policy in Protecting Working Animals in Indonesia. Bersama speaker kita yang pertama ada Advokat Adrian Hane SHMBK, selaku Director and Co-founder Animal Lawyer Indonesia. Dan juga Advokat Amelia Eveliana SH, selaku Sekretaris dan Manajer Kasus di Animal Lawyer Indonesia. Halo Kak Adi dan Kak Amel, apa kabar? Halo, Tante si kabar baik selalu nih. Oke, sehat ya, Kak Adi. Wah, Oke, nah untuk materinya bisa dipresentasikan dan didiskusikan. Waktu dan layar disilakan. ya, mungkin yang pertama saya sampaikan terima kasih ya kepada teman-teman panitia, narasumber, kedua narasumber yang tadi luar biasa, dan juga rekan-rekan peserta yang sudah hadir hari ini, uh, sudah menyempatkan diri untuk mengikuti webinar kita hari ini. Perkenalkan, saya Adrian Hane, MBA, saya advokat dan juga Ketua Animal Lawyers Indonesia. Hari ini saya akan presentasi bersama rekan saya, advokat Amelia juga. Uh, Seperti teman-teman ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu telah hadir salah satu, ya ini adalah uh, lembaga bantuan hukum khusus untuk isu satwa di Indonesia. Uh, tapi perlu saya ceritakan sedikit ya latar belakangnya rekan-rekan, bahwa saya sendiri sudah aktif di Yayasan Jaan sejak 2006, 6 tahun lalu ya. Sejak 6 tahun lalu saya sudah aktif di Yayasan Jaan dan terlibat juga bersama Bu Karin di Peduli Kuda Pekerja. Jadi ini isu yang bagi saya sangat menarik ya. Dan terutama karena apa yang dilakukan oleh teman-teman Peduli Kuda Pekerja. Saya tak paham benar kondisi yang terjadi di lapangan, situasi yang dihadapi, dan sejauh ini sangat luar biasa perjuangan Bu Karin dan tim Peduli Kuda Pekerja. Ya tentunya dukungan dari semua pihak juga pastinya. Saya sedikit bercerita dulu ya Kak ya, tentang Yayasan Animal Lawyers Indonesia. Ini merupakan yayasan yang emang visi besarnya adalah untuk terwujudnya perlindungan hukum yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan bagi satwa di Indonesia. Nah, untuk mencapai hal itu, uh, tentu kita harus melaluinya dengan melakukan visi misi kita. Nah, misi kita itu yang pertama bantuan hukum dan pendampingan. Nah, bantuan hukum dan pendampingan ini seperti teman-teman bisa lihat di postingan IG Animal Life Indonesia beberapa waktu lalu, kita mendampingi teman-teman peduli kuda pekerja untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus kekejaman terhadap kuda pekerja atau kuda delman. Ya, dan ini adalah salah satu misi yang kita tawarkan kepada teman-teman NGO juga. Nah, kemudian kenapa kita peduli terhadap isu ini? Kita dengan latar belakang saya teman-teman, beberapa teman-teman lawyer atau pengacara yang memang basicnya juga adalah aktivis perlindungan hewan, kita melihat bahwa uh, status hukum hewan pekerja Indonesia itu masih di zona abu-abu gitu. Mereka masih dipekerjakan, tapi secara hukum pun perlindungan terhadap uh, hewan pekerja di Indonesia itu belum belum ya belum begitu ketat gitu, belum begitu tegas. Tapi ada beberapa aturan yang kita pakai, termasuk kemarin waktu kita pendampingan terhadap kasus kuda pekerja di Alam Sutra dan di Bekasi. Seperti teman-teman ketahui bahwa kuda pekerja ini adalah permasalahan uh, di di kota besar ya, terutama di seperti di Jakarta ya. Kita miris melihat bahwa hewan-hewan ini dipekerjakan di antara
eh, kepadatan penduduk dan kepadatan lalu lintas yang sedemikian rupa, dan kita paham benar situasi situasi para kuda pekerja ini yang tadi seperti disampaikan oleh Bu Karin dan juga oleh Dok Sekar, uh, betapa mirisnya mereka uh, harus apa ya, kalau kalau bagi saya ini seperti ya budak modern gitu yang dipekerjakan untuk menghidupi kita manusia gitu, tapi di satu sisi juga uh, kita tahu betapa sungguh ini ya teman-teman yang emang dikusir ataupun peduli teman-teman yang punya kuda delman, mereka juga ternyata kehidupannya seperti yang tadi disampaikan gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa banyak aspek, banyak pendekatan harus dilakukan. Dan saya tahu baik apa yang sudah dilakukan oleh Bu Karin, event programnya Peduli Kuda Pekerja, tapi bantuan itu juga selalu kepada para kusir. Bahkan anak-anak kusir yang putus sekolah pun ada beberapa yang sampai disekolahkan. Jadi ini holistic approach dari program ini. Jadi ini program sungguh menarik gitu. Selain kita kadang memang kita perlu tegas melakukan penegakan hukum, tapi di satu sisi juga kita dengan cara-cara humanis gitu. Nah, persoalan kuda pekerja ini kan bukan hanya persoalan hukum, teman-teman. Ternyata ya seperti kita ketahui bahwa persoalan kuda pekerja termasuk juga persoalan moral di situ. Apakah masih pantas di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi kita mempekerjakan kuda delman ini tanpa memperhatikan keserawannya. Kemudian persoalan citra daerah wisata. Mungkin hal-hal seperti ini yang tadi Bu Karin sampaikan ya, bahwa ternyata banyak laporan yang masuk ke Yayasan Ijaan sendiri tentang uh, bagaimana hewan-hewan pekerja, dalam hal ini kuda pekerja, diperlakukan. Baik, kemudian untuk ya tadi 5 kebebasan hewan ya, five freedom sudah disampaikan oleh Dr. Sekar. Saya ingin menambahkan bahwa five freedom ini merupakan standar internasional, di mana Indonesia sendiri adalah bagian dari WOA. Ya, WOA ini organisasi kesehatan dan kesehatan hewan internasional, dan Indonesia itu diwakili oleh Kementerian Pertanian. Sehingga kenapa di Kementerian Pertanian ada uh, ada bagian yang mengurus tentang kesehatan hewan atau ya kesehatan hewan. Nah, tapi di satu sisi juga ya kita melihat bahwa ternyata di lapangan berbeda. Masih banyak terjadi kasus-kasus kekejaman terhadap hewan, terutama kuda pekerja, seperti yang tadi sudah dipresentasikan dari awal bahwa teman-teman setiap hari tim peduli kuda pekerja hampir selalu mendapatkan laporan tentang kekejaman terhadap kuda pekerja. Dan kami sudah mendampingi teman-teman PKP itu sudah 2 kali melakukan somasi dan juga melakukan mediasi. Mediasi dalam hal ini bertemu dengan para pelaku dan meminta mereka untuk membuat surat pernyataan tidak akan melakukan aksi serupa atau nanti akan kita laporkan ke aparat penegak hukum. Nah, yang kemarin next slide mungkin. Nah, apa saja landasan hukumnya? Ya, ini untuk slide berikutnya ini akan dipresentasikan oleh Kak Amel. Oke, baik Pak Adi, terima kasih banyak. Ya, baik. Selamat malam semua. Saya Amelia. Saya akan menjelaskan mengenai regulasi yang ada di Indonesia yang tentu saja berkaitan dengan kesejahteraan hewan. Sebelum kita berbicara tentang golongan kuda pekerja itu sendiri, kita akan terlebih dahulu bahas mengenai kesejahteraan hewan untuk semua hewan dan juga
terlebih ke kuda pekerja. Pertama, kita punya undang-undang seperti yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman rekan-rekan di sini sudah tahu bahwa kita ada Undang-Undang 18 2009 yang sudah diubah dengan Undang-Undang 41 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Nah, di sini dia sedikit membahas mengenai beberapa aturan yang saya arahkan ke kuda pekerja. Yang pertama adalah kesejahteraan hewan. Nah, di undang-undang ini bilang bahwa kesejahteraan hewan itu ada fisik dan juga mental, dan kemudian soal perlindungan terhadap kekerasan dan juga penganiayaan dan juga penelantaran. Jadi ada dua, ada fisik dan mental, kemudian ada perlindungan kepada hewan itu sendiri. Jadi itu masuk ke dalam kesejahteraan hewan. Kemudian kalau berkaitan dengan kuda, maka ada di pasal 66 ayat 2, dia bilang bahwa ada penempatan dan pengandangan. Tentu saja yang seperti Dok Sekar bilang tadi, bahwa faktanya di lapangan penempatan dan pengandangan itu kandangnya sangat kecil, dan mereka kurang ada sanitasi, ada udara dan sebagainya. Nah, kalau di undang-undang ini bilang harus ada kesempatan bagi kuda itu untuk mengekspresikan dirinya, begitu. Hewan peliharaan itu untuk mengekspresikan dirinya. Kemudian begitu juga terkait perawatan, pemeliharaan, pengayoman, dan juga pengamanan. Nah, di dalam undang-undang ini diatur juga ternyata mengenai setiap orang yang melakukan penganiayaan ataupun yang mengakibatkan cacat atau tidak produktifnya hewan, maka itu bisa dipidana juga dengan pidana kurungan 1 bulan dan paling maksimal 6 bulan. Nah, tentu saja sebelum kita bisa masuk ke dalam pidana ini, nanti tentunya akan ada bukti-bukti seperti rekam medis yang akan nanti kita bahas di berikutnya. Oke, nah selain ada Undang-Undang 18 2009 ini, dia ada aturan turunannya di PP 95. Oke, next slide. Nah, ini PP 95. Di PP 95 ini juga dia ternyata kembali mengatur mengenai kesejahteraan hewan. Tentu saja di pasal 1 dia bilang kesejahteraan hewan itu harus secara fisik dan juga mental, kemudian perlindungan. Jadi ada dua tingkat. Fisik, mental, dan juga perlindungan terhadap hewan itu sendiri. Nah, di pasal 83 ini, dia juga mengejawantakan mengenai five freedoms. Jadi di pasal 83 itu ada kebebasan dari rasa lapar dan haus, kemudian rasa sakit, ketidaknyamanan, rasa takut, dan juga harus mengekspresikan eh, jiwanya secara alamiah begitu. Nah, di sini juga kalau terkait kuda, saya mengambil pasal 87 karena memang berkaitan dengan penempatan dan pengandangan. Jadi kalau siapa saja yang memelihara hewan ini, seharusnya dia punya cara untuk tidak menyakitinya. Kemudian ada tempat dan peralatan yang memadai, kemudian menggunakan kandang yang bersih begitu. Jadi di sini diatur mengenai bagaimana cara kalau kita memelihara hewan, kemudian penempatan dan pengandangannya harus seperti apa. Oke, next slide. Nah, ini berikut, ini baru-baru ada aturan turunannya juga, Peraturan Menteri Pertanian nomor 32 tahun 2025. Nah, di sini dia kembali memperjelas bahwa kuda pekerja itu masuk ke dalam hewan jasa. Kita lihat bahwa hewan jasa di pasal 1 angka 5, itu dia bilang bahwa hewan jasa itu adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia. Jadi semakin jelas bahwa kuda pekerja itu masuk ke hewan jasa. Nah, di pasal 7 dia bilang, di pasal 37 dia kembali memperjelas secara gamblang bahwa kuda itu masuk ke dalam hewan jasa. Nah, lalu kemudian dijelaskan juga bahwa hewan jasa di dalam pemanfaatannya itu untuk apa saja? Untuk seremonial, pariwisata, dan lainnya, itu masuk ke dalam hewan jasa. Jadi, kuda pekerja ini memang, kalau menurut Permentan ini, dia masuk ke hewan jasa. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini terkait dengan bagaimana cara kita memperlakukan hewan-hewan jasa ini. Khususnya di pasal 38, 39, dan 41, ini dia secara gamblang memberikan gambaran atau tata cara bagaimana caranya kita memelihara hewan jasa itu. Termasuk di pasal 39, saya persingkat saja. Dia secara rinci memberikan penjelasan bagaimana caranya kita harus menyediakan makan yang cukup. Kemudian kita juga harus tidak menggunakan doping atau pemacu untuk dia tetap bekerja meskipun sakit. Seperti yang tadi Dok Sekar bilang, faktanya
di lapangan mereka pun tidak tahu apakah kuda itu sakit atau tidak. Bahkan sampai jatuh baru kemudian mereka sadar, oh ternyata ini sakit. Begitu. Kemudian di pasal 41 juga dia bilang terkait lokasi. Bagaimana kuda ini harus ditaruh memang di tempat-tempat yang sesuai dengan bagaimana dia harus bisa rebahan, bagaimana dia harus bisa mendapat sirkulasi yang baik, begitu. Itu diatur di dalam permentan ini secara lebih jelas, begitu, terkait kesejahteraan hewan jasa. Selanjutnya, oke. Nah, ini ada di pasal 44 juga dia mengatur apa yang mesti kita lakukan dengan hewan jasa dan apa yang tidak boleh kita lakukan dengan hewan jasa ini lebih dalam terkait kuda pekerja begitu. Bagaimana cara kita menangani? Eh, saya dengar tadi Dok Sekar bilang kemudian mereka kalau mengobati kuda kepalanya digantung seperti itu. Nah, itu sebetulnya sudah ada pelanggaran terhadap prinsip kesejahteraan hewan jasa di dalam permentan ini begitu. Kuda tidak boleh stres begitu. Uh, Kemudian bagaimana cara harus mempekerjakan dia dalam kondisi yang sehat, bagaimana cara kalau dalam keadaan darurat, uh, ya secara singkat saja. Kemudian yang dilarang juga kita tidak boleh mempekerjakan yang sakit seperti yang saya bilang tadi, dalam keadaan tersiksa, menyusui, kemudian uh, memberikan doping tadi seperti saya bilang mereka harus tetap kerja padahal lagi sakit seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, kemudian kita tahu bahwa KUHP yang baru itu semakin memperjelas juga kepada kita memberi sedikit pencerahan sebetulnya meskipun tidak secara spesifik untuk hewan apa, tapi ini secara umum. Kalau yang tadi di Permentan dan PP dan yang lainnya itu dia bahas mengenai digunakan untuk hewan yang tidak bertulang belakang dan juga bertulang belakang gitu. Nah, ini untuk regulasi yang KUHP. Nah, KUHP ini secara umum membahas tentang bagaimana cara kita menghadapi penganiayaan terhadap hewan. Itu ada di 336. Itu ada di 336 betul. Kalau misalnya kuda ini lagi jalan, kemudian ada orang yang mengusik kuda tersebut, itu juga diatur di sana. Dia bisa kena pidana. Kemudian penganiayaan terhadap hewan. Mungkin kita lihat bahwa penganiayaan itu harus mati atau harus ada darah. Tidak. Penganiayaan itu kalau dalam dalam eh, pelaksanaannya tidak memberi makan pun sudah termasuk ke dalam penganiayaan ringan yang dimana kita bisa golongkan atau kita bisa explain bahwa memang itu termasuk penganiayaan apalagi kalau sampai mati atau tidak produktif lagi seperti itu. Jadi tentu saja kalau mau masuk ke penganiayaan hewan yang kita pidanakan sebetulnya memang harus ada dari keterangan dokter bahwa oh rekam medisnya seperti ini dan seperti ini. Memang dia tidak produktif atau cacat bahkan mati seperti itu. Itu saja dari saya Pak Adi terkait regulasi yang ada di Indonesia yang secara sudah bisa memberikan sedikit pencerahan untuk mengatur mengenai kuda pekerja dan juga animal welfare. Itu Pak. Iya, terima kasih Kak Amel. Ini teman-teman mengingat keterbatasan waktu, kita langsung ke ini ya, Kak Cici ya. Silakan jika ada sisi diskusi, silakan diarahin. Ya, terima kasih untuk Kak Adi dan Kak Amel. Menarik sekali presentasinya. Jadi tidak hanya fisiknya kuda, tapi mentalnya juga ya. Serta regulasi yang sudah diatur sebenarnya sudah ada, namun nanti kita tanya-tanya lagi untuk penanya.